Eduardo Perez gagal menang di laga perdana, fans mulai cemas. Musim baru Super League 2025-2026 yang penuh harapan bagi Persebaya Surabaya justru dimulai dengan hasil yang mengecewakan. Laga perdana yang seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi pelatih anyar Eduardo Perez, berakhir dengan rasa cemas dari para pendukung setia Green Force. Pertanyaan pun mulai bermunculan, mampukah sang pelatih membalikkan keadaan di pekan-pekan berikutnya, atau justru terjebak dalam tren buruk seperti para pendahulunya dari Spanyol? Ketika Eduardo Perez resmi diperkenalkan sebagai pelatih Persebaya Surabaya menggantikan Paul Munster Juni lalu, muncul secercah harapan bagi kejayaan tim berjuluk Green Force tersebut. Pelatih yang sempat menjadi asisten Luis Milla saat menangani timnas Indonesia itu diharapkan mampu membawa Persebaya meraih juara Super League musim ini, terlebih setelah Paul Munster hanya mampu membawa Green Force finish di peringkat 4. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu sedang diminati di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal ini tidak lepas dari prestasi negara matador yang relatif konsisten di kancah persepakbolaan dunia. Namun jika menilik rekam jejak pelatih asal Spanyol di Liga Indonesia, hasilnya seringkali kurang menggembirakan. Persebaya pun pernah merekrut Josep Gombau, namun ia gagal total dan tidak bertahan hingga semusim. Pengamat sepak bola Binder Singh pun mempertanyakan keberanian Green Force merekrut Eduardo Perez kepada Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi, mengingat pelatih Spanyol di Indonesia kerap gagal memenuhi ekspektasi. Ini kan pelatih asal Spanyol kalau berkarir di Liga Indonesia seringkali kurang impresif. Apa yang menjadi pertimbangan Persebaya merekrut Eduardo Perez? Tanya pengamat yang akrab disapa Bung Binder itu dalam podcast di akun YouTube pribadinya. Menurut Chandra Wahyudi, penunjukan Coach Edu didasarkan pada evaluasi terhadap performa Persebaya mulai awal hingga menjelang akhir musim 2024-2025. Harapannya, kehadiran pelatih baru bisa menyuntikkan semangat baru, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan konsistensi tim dalam meraih kemenangan. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Laga perdana Super League musim ini mempertemukan Persebaya dengan tim promosi PSIM Yogyakarta. Alih-alih tampil dominan, Green Force justru dibuat mati kutu. Mereka kesulitan mengembangkan permainan, gagal menciptakan peluang matang, dan akhirnya harus menelan kekalahan yang membuat ribuan bonek dan bonita terdiam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kekalahan ini terasa semakin pahit mengingat besarnya ekspektasi yang dibebankan kepada Coach Edu. Meski demikian, sang pelatih mencoba tetap tenang. Ia memahami bahwa perjalanan musim masih panjang dan masih ada waktu untuk berbenah. Coach Edu pun mengaku sangat kecewa dengan kekalahan ini, apalagi terjadi di depan bonek dan bonita yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, ia yakin timnya bisa segera bangkit. Satu pertandingan memang tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa Eduardo Perez menjadi pelatih gagal di Persebaya. Masih ada 33 pertandingan tersisa untuk membalikkan keadaan. Yang terpenting adalah konsistensi dan tekad para pemain untuk terus menunjukkan performa terbaik demi meraih poin penuh. Meski awal musim tidak berjalan sesuai rencana, peluang Persebaya untuk bangkit tetap terbuka lebar. Pengalaman Eduardo Perez, kombinasi talenta lokal, serta dukungan penuh dari bonek dan bonita bisa menjadi modal penting. Kini semua mata tertuju pada laga-laga berikutnya, menanti apakah Green Force akan benar-benar menemukan ritme permainan yang diharapkan atau harus kembali menghadapi musim penuh kekecewaan. Persebaya belum selesai belanja, bonek tunggu kejutan terakhir. Awal musim Super League 2025-2026 belum sepenuhnya menutup pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer. Di tengah euforia kompetisi yang baru dimulai, kabar bahwa manajemen masih membuka peluang mendatangkan pemain anyar langsung memantik rasa penasaran bonek. Dukungan dan ekspektasi dari supporter hijau ini kembali menggelora, menanti kejutan terakhir yang mungkin akan menjadi pembeda perjalanan musim ini. Persebaya Surabaya memang belum menutup peluang untuk menambah amunisi anyar di skuadnya musim ini. Manajemen menegaskan masih ada kemungkinan merekrut pemain baru sebelum penutupan bursa transfer pada akhir Agustus tahun 2025. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, memastikan pintu untuk tambahan pemain belum tertutup meski Super League 2025-2026 sudah resmi bergulir. Bahkan, penambahan pemain baru masih sangat memungkinkan, apalagi penutupan pendaftaran pemain sampai akhir Agustus. Namun kami akan komunikasikan dulu dengan tim pelatih, ujar Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, dikutip dari ILIK, Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025.
Keputusan itu akan dibicarakan lebih dulu dengan tim pelatih agar sesuai dengan kebutuhan taktik. Langkah ini menunjukkan bahwa Persebaya ingin memastikan setiap perekrutan benar-benar memberikan kontribusi maksimal, bukan sekadar menambah jumlah pemain. Bagi bonek, kabar ini menjadi angin segar di tengah semangat awal musim. Mereka menaruh harapan besar bahwa perekrutan terakhir ini bisa menjadi kepingan penting menuju target besar Persebaya Surabaya. Dukungan penuh pun mengalir dari tribun hingga media sosial, menandakan antusiasme yang terus menguat. Saat ini, skuad Green Force telah diisi 9 pemain asing yang siap menggebrak kompetisi. Mereka adalah Leo Lelis, Dime Dimov, Hristo Mitrevski, Dejan Tumbas, Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Gali Freitas, Bruno Moreira, dan Mihailo Perovic. Komposisi ini sudah membuat Persebaya terlihat tangguh di atas kertas. Namun tambahan pemain anyar diyakini akan semakin memperkuat kedalaman skuad, terutama untuk menghadapi jadwal padat dan persaingan ketat di papan atas. Situasi ini menambah bumbu menarik di bursa transfer jelang penutupan. Beberapa nama mulai dikaitkan, meski manajemen masih merahasiakan siapa incaran terakhirnya. Hal ini membuat publik semakin penasaran, mengira-ngira siapa pemain yang akan menjadi kejutan tersebut. Bila langkah ini terrealisasi, Persebaya akan mengawali musim dengan kekuatan penuh dan opsi rotasi yang lebih luas. Target besar pun lebih realistis untuk dikejar, mulai dari konsistensi di liga hingga peluang menembus kompetisi Asia. Laga perdana Persebaya tanpa Leo Lelis, Eduardo Perez buka suara. Di laga pembuka BRI Super League 2025, Persebaya Surabaya turun tanpa kehadiran salah satu bek asing yang baru direkrut, Leo Lelis. Keputusan ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pendukung Bajul Ijo yang sudah menantikan kembalinya sang pemain ke Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memutuskan tidak menurunkan bek asing baru, Leo Lelis, dalam laga perdana BRI Super League 2025 melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam, tanggal 8 Agustus tahun 2025. Keputusan itu bukan karena alasan cedera atau hukuman, melainkan karena faktor adaptasi. Dia tidak masuk daftar cedera atau alasan lain, hanya saja dia baru datang 2 atau 3 hari sebelum bertanding, dia masih belum beradaptasi secara penuh, kata Eduardo Perez, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Edu menjelaskan bahwa Lelis masih membutuhkan waktu untuk berlatih bersama tim secara intens. Menurutnya, adaptasi bukan hanya soal kebugaran fisik, tetapi juga pemahaman taktik dan kekompakan di lapangan. Dia butuh beberapa waktu untuk lebih menyatu dengan tim, imbuhnya. Leo Lelis bukanlah sosok asing bagi publik Surabaya. Pemain asal Brasil ini pernah membela Persebaya pada musim 2022-2023 di bawah arahan pelatih Aji Santoso. Saat itu, ia tampil konsisten dalam 31 pertandingan dan mencatat 6 gol. Prestasi tersebut terbilang impresif bagi seorang bek tengah. Kemampuannya dalam duel udara, penguasaan bola, dan keberanian membantu serangan membuatnya menjadi figur penting di lini belakang. Kembalinya Lelis ke Persebaya untuk musim Super League 2025-2026 sempat menimbulkan euforia di kalangan supporter. Kehadirannya diharapkan dapat memperkokoh lini belakang Bajul Ijo yang musim lalu dinilai masih memiliki celah. Apalagi, pengalamannya di Liga 1 sebelumnya dan pemahamannya terhadap atmosfer sepak bola Surabaya menjadi modal berharga.